Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Putri Amalia dari kelas 11 IPS 1. Hari ini saya akan menjelaskan tentang permasalahan sosial yang ada di kehidupan sehari-hari. Contoh permasalahan sosial yang saya ambil yaitu tindakan korupsi. Menurut hukum di Indonesia, korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri maupun orang lain, baik perorangan maupun korporasi, dengan maksud merugikan keuangan negara atau perekonomian. Teori masalah sosial, tindakan korupsi termasuk ke dalam teori konflik dalam pandangan teori non-Marxis. Teori non-Marxis menaruh perhatian pada konflik yang timbul karena kelompok-kelompok mempunyai kepentingan dan nilai yang berbeda, atau penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Berikut contoh kasus korupsi yang saya ambil. Isi dari berita tersebut adalah adik mantan Gubernur Banten, Ratu Altecosia, Tubagus Cairiwardana alias Wawan, dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi secara bersama-sama dan berkelanjutan dalam korupsi pengadaan alat kesehatan dan proyek pembangunan 3 puskesmas dan rumah sakit daerah Tangerang Selatan pada tahun 2011-2012 yang merugikan keuangan negara sebesar 9,6 miliar dan divonis 1 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Serang pada 2000. Faktor penyebab korupsi yang pertama ada dari perilaku individu, yaitu seperti sifat tamak, gaya hidup yang konsumtif, dan lemahnya moralitas dalam menghadapi godaan korupsi. Lalu yang kedua ada dari hukum dan peraturan. Dalam Undang-Undang Anti Korupsi, tersurat bahwa kasus korupsi merupakan kasus yang besar. Namun dalam kenyataannya, khususnya dalam vonis hukuman, pelaku korupsi hanya dijatuhi hukuman seperti kasus tindak pidana dengan kerugian material kecil. Contohnya seperti kasus korupsi yang sudah saya paparkan sebelumnya, Tubagus Cairiwardana merugikan keuangan negara sebesar 9,6 miliar, tetapi hanya dijatuhi vonis hukuman selama 1 tahun penjara. Vonis tersebut tidak sebanding dengan kerugian negara yang disebabkan oleh pelaku korupsi. Dasar pembandingan ini juga membuktikan bahwa masih ada kelemahan dalam proses hukum di Indonesia. Lalu untuk solusi permasalahan korupsi, yang pertama adalah menanamkan nilai religius dan nilai moral dalam diri masing-masing. Lalu yang kedua, membangun pemerintahan yang terbuka atau transparan. Dan yang terakhir, memperberat hukuman bagi para koruptor. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata atau kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.